Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Nur Azizah dengan NIM 2312927, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai stunting. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang menyebabkan tinggi badan lebih pendek dari standar yang seharusnya. Stunting terjadi disebabkan oleh kekurangan asupan gizi seimbang atau malnutrisi. Biasanya terjadi pada anak-anak, terutama pada periode pertumbuhan yang kritis dalam 2 tahun pertama kehidupan anak. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting adalah: pertama, pengetahuan ibu dan gaya pengasuhan. Pengetahuan ibu dan gaya pengasuhan yang kurang responsif dan kurang menstimulasi, seperti memberi air hangat yang mengandung gula pada bayi, dapat mengganggu sistem metabolisme anak. Kedua, asupan gizi. Stunting dapat terjadi karena kekurangan asupan gizi yang seimbang, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Untuk menghindari stunting, seseorang harus mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan mendapatkan makanan tambahan yang seimbang. Ketiga, berat badan lahir rendah atau BBLR. Anak-anak yang lahir dengan berat badan rendah memiliki resiko lebih besar untuk mengalami stunting daripada anak-anak yang lahir dengan berat badan normal. BBLR dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya asupan gizi selama kehamilan. Keempat dan terakhir, status ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki status ekonomi rendah mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak mereka dengan baik. Selain itu, dampak anak yang mengalami stunting adalah: pertama, pertumbuhan yang terhambat; kedua, gangguan kognitif; ketiga, penyakit kronis; keempat, rentan terhadap infeksi; dan kelima, produktivitas masa depan yang terhambat. Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mencegah stunting disebut dengan desain uji klinis acak atau dikenal dengan uji klinis kontrol acak atau RCT, adalah pendekatan penelitian yang umum digunakan dalam studi intervensi untuk mengevaluasi seberapa efektif perawatan atau intervensi yang ditawarkan untuk mengatasi stunting. Uji klinis acak dilakukan pada anak stunting dengan membagi kelompok anak secara acak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Lalu, instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan adalah stadiometer. Stadiometer merupakan alat pengukuran tinggi badan yang secara khusus dirancang dan digunakan dalam mengukur tinggi badan anak sebagai indikator stunting. Ada beberapa keunggulan dari penggunaan stadiometer. Pertama, akurasi. Alat ini dilengkapi dengan skala pengukuran yang jelas dan penstabil yang membantu memastikan bahwa anak berdiri tegak dengan posisi yang tepat saat diukur. Kedua, konsistensi. Alat ini memberikan standar yang sama untuk semua pengukur tinggi badan, meminimalkan variasi yang mungkin terjadi jika menggunakan metode pengukuran yang berbeda. Ketiga, standar usia dan jenis kelamin. Stadiometer biasanya dilengkapi dengan skala pengukur yang mencakup standar tinggi badan menurut usia dan jenis kelamin. Hal ini memudahkan pengukur untuk mengacu pada standar yang relevan dan membandingkan tinggi badan anak dengan distribusi standar pada usia yang sama. Keempat, kemudahan penggunaan. Stadiometer relatif mudah digunakan baik oleh petugas kesehatan maupun peneliti. Selanjutnya, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi stunting dengan melibatkan langkah-langkah intervensi lintas sektor yang komprehensif. Ada beberapa upaya yang kita lakukan untuk mengatasi stunting. Pertama, peningkatan gizi anak. Hal ini meliputi pemberian makanan bergizi yang mencakup vitamin, mineral, protein, dan zat lain yang dibutuhkan dalam pertumbuhan yang optimal. Terdapat beberapa pendekatan seperti pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, pengenalan makanan pendamping ASI yang tepat, dan diversifikasi pangan untuk memastikan anak mendapatkan gizi yang seimbang. Kedua, perbaikan gizi ibu.
Melakukan upaya untuk meningkatkan gizi ibu selama kehamilan dan masa menyusui juga penting. Ibu yang cukup gizi memiliki peluang yang lebih baik untuk memberikan nutrisi yang tepat kepada anak mereka selama periode penting pertumbuhan awal. Ketiga, akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini termasuk akses ke perawatan prenatal, imunisasi, perawatan bayi dan balita, serta layanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Keempat, perbaikan sanitasi dan higienis. Untuk meningkatkan akses ke sanitasi dan layak dipromosikan perilaku higienis seperti mencuci tangan dengan sabun adalah bagian penting dari program pencegahan stunting. Kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Untuk memahami tentang pentingnya gizi yang seimbang, ASI, dan praktik pemberian makanan yang baik, kampanye penyuluhan, program edukasi gizi, dan upaya partisipasi komunitas dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Keenam, pendekatan lintas sektor. Menangani stunting memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, LSM, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor pertanian, dan sektor lainnya. Kerjasama antar berbagai sektor ini penting untuk mengintegrasikan upaya-upaya dalam mengatasi stunting dan mencapai hasil yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya mengenai stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.